Kalau dalam use case diagram, orang-orang yang ada dalam sistem ini disebut aktor ya. Jadi kita tentukan aktor, atau bahasa DFD itu adalah entitas. Jadi kita tentukan aktor-aktor yang ada pada tadi kasus atau kasus ini. Yang pertama adalah pasti admin gudang, terus admin tiap-tiap departemen sebagai yang meminta barang, terus kemudian ada kepala gudang atau manajer. Jadi tiga aktor ini yang ada pada sistem gudang. Nah, sistem gudang ini saya batasi ya hanya untuk request dan keluar barang, tetapi tidak untuk barang masuk, stock taking dan lain-lain. Nah, ini karena jika sampai ke stock taking, penerimaan barang masuk, itu sistemnya akan lebih luas lagi. Itu bisa jadi dasar untuk kalian membuat tugas akhir. Nah, jadi sistem masalah ini dibatasi sampai permintaan barang saja, supaya lebih mudah, lebih cepat dalam pengerjaannya. Oke, lanjut. Kita sudah menentukan aktor-aktor yang ada pada sistem ini. Yang pertama tadi adalah bagian admin gudang ya, admin gudang. Saya pakai PowerPoint, admin gudang. Terus kemudian ada yang namanya admin departemen ya, admin tiap departemen. Terus yang ketiga ada namanya kepala gudang atau manajer dalam hal ini ya. Admin departemennya dipindah saja. Nah, ini saya gambarkan proses yang berjalan ya. Jadi ini proses yang berjalan atau sistem yang berjalan. Jadi ketika Anda membuat sistem, Anda harus tahu dulu ya, kalian harus tahu dulu sistem yang berjalannya seperti apa. Ini pada gudang A lah, sistem yang berjalannya seperti apa, supaya lebih mudah menggambarkan prosesnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang tipe flowchart. Biasa ya, pakai ini namanya terminator. Ini untuk mulai. Jadi kalian juga harus paham fungsi dari flowchart yang kita buat. Nah, ini yang tadi disebut, yang saya bilang ini adalah terminator. Ya, kita cepat saja. Start. Lalu kemudian ya, jadi prosesnya admin departemen dia meminta barang ke bagian gudang. Jadi kita kasih simbol proses. Meminta barang. Permintaan barang.
atau kalau manualnya berarti apa ya, tulis form permintaan barang, lalu form permintaan barang tersebut akan dikirimkan ke bagian admin gudang. Bukti permintaan. Jadi kalau misalkan dokumen berarti namanya bukti ya. Sudah menjadi kata benda, bukan kata kerja lagi. Kalau tadi kan ini proses berarti kata kerja atau kalimat kerja ya. Jadi kalian pun harus paham ketika membuat flowchart, yaitu sebagai kata benda atau kata kerja. Dengan menggunakan PowerPoint pun sebenarnya sudah, atau pakai Excel juga sudah bisa ya untuk membuat flowchart. Nah, ini form ini nanti akan diterima oleh bagian gudang. Nah, bukti permintaan barang ini akan dijadikan sebagai apa namanya ya, perintah kerja istilahnya, perintah kerja untuk mencari barang ya. Berarti nanti di sini admin menyiapkan barang dan mencatat barang keluar. Dari base dari dasar dari form permintaan barang ini adalah bukti perintah kerja kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang yang diminta oleh bagian departemen lain. Dalam hal ini bisa jadi produksi, bisa jadi sales dan lain-lain ya, tergantung dengan kondisi ini gudangnya sebagai apa, seperti itu. Lalu hasil dari apa barang yang dikeluarkan akan menjadi dokumen, dokumennya banyak ya, ada dokumen yang nanti buat diarsip di bagian gudang tersebut, dan juga untuk dikirim sebagai bukti ke bagian bukti keluar barang. Ini bukti keluar barang ini dikirimkan ke bagian departemen lain lagi. Ini artinya admin departemen itu nanti kan diproduksi banyak lainnya, bisa katakan lain atau misalkan departemen, tergantung di perusahaan masing-masing. Mungkin kalau di perusahaan tertentu ya biasanya dibilangnya line atau bagian apa seperti itu. Ini kalau departemen mungkin istilahnya departemen produksi, tetapi di departemen produksi itu bagian apa, bagian molding kah, atau bagian machining dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi bukti permintaan akan dikirimkan ke departemen masing-masing. Terus salinannya akan diarsipkan di departemen ini sebagai nanti dijadikan bukti laporan. Nah, pada sistem manual nanti pekerjaan admin gudang itu membuat laporan bulanan. Laporan bulanan ini berdasarkan apa? Berdasarkan data yang diinput atau dibuat ketika barang itu dikeluarkan. Nah, ini base-nya berarti based on slip bukti keluar barang. Nah, tadi diarsipkan di bagian admin sendiri, salinannya atau aslinya masuk ke departemen lain. Nah,
membuat laporan. Nanti setelah itu laporannya akan menjadi laporan ya di sini ya. Di sini akan menjadi laporan. Akan menjadi laporan. Ini laporannya ini akan dikasih ke kepala gudang. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, seperti ini. Nah, saya jelaskan kembali ya. Jadi sistem yang berjalan pada gudang A ini perlu diingat, setiap gudang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa jadi pada gudang yang lain sistemnya tidak seperti ini. Nah, saya ambil umumnya gudangnya seperti ini. Kalaupun misalkan Anda berbeda, itu tidak apa-apa dan dikembangkan bisa ya. Jadi pertama tulis form permintaan barang. Jadi ada orang dari departemen tertentu dia menulis form permintaan barang, kemudian bukti permintaan barangnya akan dikirimkan ke bagian gudang. Bagian gudang setelah menerima langsung menyiapkan barang dan mencatat barang keluar. Nah, untuk dalam pembuatan barang keluar ini akan menjadi bukti atau dokumen ya. Jadi ini adalah simbol dokumen dengan format salinan atau kopian. Jadi bukti keluar barang nanti dikirimkan bukti permintaan barangnya ke tiap departemen dan barangnya tentunya. Lalu kemudian bukti barang tersebut diarsipkan. Nah, pengarsipan bukti barang tersebut akan menjadi sebagai dasar membuat laporan bulanan. Nah, ketika membuat laporan bulanan akan menjadi bentuk laporan. Nah, laporan ini akan dikirimkan ke kepala gudang. Nah, itu adalah sistem yang berjalan pada gudang A. Flow-nya seperti itu flow-nya. Nah, jadi kita sudah membuat sistem yang berjalan pada gudang A, flow-nya seperti itu. Lalu kemudian perintah yang lainnya adalah perintah berikutnya diagram konteks. Nah, kita harus membuat diagram konteks. Jadi ini kalau diagram konteks itu berarti kita sudah masuk ke diagram usulan. Seharusnya ketika Anda menjelaskan ini sistem yang berjalan, sebenarnya harus buat juga ini flowchart sistem atau flowchart diagram usulan. Jadi ini kan yang berjalan nih. Nah, nanti usulannya seperti apa. Nah, kalau usulan sudah berbentuk sistem seperti itu. Nah, tetapi saya skip. Boleh Anda kembangkan. Nah, saya akan buat untuk data flow diagramnya. Duplikat lagi. Oke. Data flow diagram DFD pada gudang A. Ini hampir mirip sebenarnya nanti ketika kalian dalam pengerjaan tugas akhir ya. Tentunya bisa jadi apa yang saya buat ini tadi ya, karena karakteristiknya berbeda maka akan berbeda juga. Jadi belum fix bisa dikembangkan lagi. Oke, langsung saja kita buat diagram konteks ya. Perlu diketahui diagram konteks itu adalah diagram yang masih sifatnya universal, masih sifatnya umum. Nah, diagram konteks ditandai dengan pertama adalah ya lingkaran di sini. Oke. Ini namanya sistem. Jadi di sini disebut sistemnya, sistem permintaan barang atau sistem request barang boleh. Sistem permintaan barang. Nah, sistem permintaan barang tadi pada flow tadi sudah ada berapa aktor atau entity? Ada admin gudang dan kepala gudang. Jadi samakan. Kita juga harus membuat entity atau entitas sesuai dengan aktor yang ada pada
studi kasus tersebut. Oke, ini admin gudang. Terus kita buat juga yang namanya di sini apa tuh, admin departemen. Terus satu lagi karena ada 3 aktor, satu lagi boleh bebas sebenarnya ya, ini kepala gudang seperti ini. Jadi kita buat dulu circle sistemnya, sistem apa, kemudian kita buat entitinya atau entitasnya. Ada 3, admin gudang, admin departemen, dan kepala gudang. Oke, lalu ya berdasarkan flow ini kita sudah bisa menentukan bahwa untuk admin gudang tugasnya apa sih secara data ya. Secara data itu data alirnya apa saja yang dikirim ke sistem. Nah, yang pertama adalah data barang. Jadi data barang. Terus apalagi? Oke, data barang saja. Data barang masuk ke sistem. Terus kemudian dari admin departemen itu apa saja data yang dikirimkan. Nah, admin departemen berarti kan kalau misal sudah ada data barang berarti adalah data permintaan barang. Ini diagram masih diagram konteks ya, belum ke lebih detail lagi. Ini data permintaan barang. Nah, data permintaan barang ini itu akan dialirkan ke siapa penerimanya berdasarkan flow ini. Ini akan masuk ke bagian admin gudang. Maka si sistem itu akan mengalirkan atau akan memberikan data permintaan gudang ke bagian gudang. Jadi sistem yang memberikan, sebenarnya bukan sistem sih, sebenarnya admin gudang akan mendapatkan informasi data permintaan barang dari sistem. Nah, seperti itu. Makanya ini tanda panahnya keluar menuju admin gudang. Tapi kalau data barang, si admin gudang ini input data barang ke sistem. Seperti itu. Nah, data barang ini pun sebenarnya harus masuk ke si bagian admin departemen. Ini sebagai apa? Sebagai dasar dia meminta barang ya, karena ketika dia meminta barang seharusnya data barangnya dari mana ya, dari sistem. Jadi sistem mengeluarkan data barang ke si bagian admin departemen, diolah oleh admin departemen menjadi data permintaan barang. Data permintaan barang. Nah, data permintaan barang ini sebenarnya menjadi otomatis ketika ini sudah berjalan, maka sistem bisa mengeluarkan ya, di ceritanya sistem dapat mengeluarkan data apa? Data laporan. Data laporan apa saja yang didapat? Ini data satu, data barang artinya, jangan pakai data barang, laporan karena bentuk laporan data barang. 2, laporan data permintaan barang, seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya.
kalau misalkan kita lihat dari flowchart yang berjalan, bisa bisa diterjemahkan ke dalam sebuah diagram konteks seperti ini. Oke. Jadi pertama adalah admin gudang harus punya dulu data barang ke sistem. Nah, data barang ini akan dipakai oleh admin departemen sebagai data permintaan barang. Nah, nanti sistem akan mengeluarkan data permintaan barang ke admin gudang. Nah, si sistem juga dapat mengeluarkan laporan data barang, laporan data permintaan barang. Nah, sebenarnya untuk studi kasus pada permintaan barang di gudang itu sudah cukup. Nah, tinggal kemudian setelah itu kita membuat namanya data flow diagram. Kalau tadi diagram konteks, yang selanjutnya adalah data flow diagram atau data diagram 0 ya. Nanti setelah 0 mungkin ada data diagram 1 seperti itu. Oke, lanjut saya akan memberikan contoh untuk membuat data diagram, data flow diagramnya, data flow diagram level 0. Seperti biasanya saya duplikat saja, kemudian hapus. Berarti tadi bukan data flow diagram, ini diagram konteks ya. Diagram konteks pada gudang seperti ini. Nah, dari diagram konteks ini kita kembangkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada pada entitasnya terhadap sistem. Oke, kita lanjut saja. Pertama adalah admin gudang ya, karena admin gudang membuat data barang. Jadi proses yang pertama di sistem tersebut, saya copy saja ini, pindah ke sini, kecil. Ini nomor 1 berarti sistem pengelolaan data barang atau data master barang ya, bisa dikatakan seperti itu. Sesuai dengan yang ada pada ini admin, data barang masuk ke sistem. Nah, di data flow diagram itu lebih detail lagi. Admin gudang ini pengelolaan data barang. Nah, pada proses proses master data barang, proses master data barang dia akan mengeluarkan ini. Di sini input data barang. Nah, si admin gudang input data barang ke proses master data barang. Nah, pada saat proses master data barang, maka hasilnya akan menjadi data. Makanya ada nggak nggak ada T. Sebenarnya ada icon untuk
store ya, data store ya. Ini setiap proses yang dikerjakan itu akan masuk ke data store. Data store itu berarti akan yang dasar menjadi table. Saya buat aja sendiri seperti ini kurang lebih, lalu kopikan aja. Nah, ini menjadi tabelnya. Oke, T barang. Nah, tabel barang istilahnya seperti itu. Ini proses input data barang sesuai dengan diagram konteks. Data barang masuk ke sistem permintaan barang, nanti data barang akan diolah oleh admin departemen yang menjadi data permintaan barang. Nah, berarti yang kedua adalah proses request barang atau proses permintaan data barang. Nah, jadi yang kedua adalah proses permintaan barang. Proses permintaan barang itu dilakukan oleh bagian departemen atau admin departemen. Kita taruh di sini admin departemen. Admin departemen berarti perintahnya input permintaan barang di sini. Input permintaan barang. Input permintaan barang. Nah, input permintaan barang itu kan tidak langsung bisa dilakukan kalau misalnya tidak ada datanya. Nah, makanya datanya itu berasal dari data yang sudah diinputkan oleh bagian admin gudang melalui T barang, data store-nya barang. Nah, jadi admin departemen input permintaan data barang. Nah, proses permintaan barang ini akan menjadi data store bagi hapus saja, saya copy ini data store ini. Nah, ini T request barang. Nah, kalau misalkan setelah praktikum ini kalian masih belum mengerti, ya silahkan kalian tanyakan via WhatsApp saja di grup ya, untuk lebih jelasnya di grup Jangan Japri, biar sekalian kita sharing terkait dengan materi RPM. Oke. Jadi dari proses permintaan barang itu akan membentuk yang namanya data store T request barang. Ini menjadi tabel request barang. Nah, tabel request barang ini akan dikirim ke bagian admin gudang seperti ini. Boleh taruh sini, bebas lah. Nah, seperti ini.
Nah, berarti ini sudah mewakili proses data barang, data permintaan barang masuk ke admin gudang. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses laporan. Tiga titik lapor. Ini input permintaan barang. Oh ya, karena sudah bentuknya jadi sebenarnya bisa jadi sebagai laporan juga ya. Jadi bukti permintaan barang yang akan dikirim ke gudang. Karena di sini ada nih. Di sini ada bukti permintaan barang. Jadi sebagai dokumen. Nah, tetapi karena kita sudah digitalisasi ya, karena ini kan sistemnya computerized, maka datanya ini bisa jadi dihilangkan input permintaan barang. Jadi admin departemen dia input permintaan barang, lalu dari proses permintaan barang akan menjadi storage atau data store, request barang akan diakses oleh ke admin gudang. Jadi admin gudang sudah tahu barang ini diminta oleh departemen mana saja, atau misalkan departemen ini dia meminta barang apa saja, seperti itu. Nah, dari proses itu maka akan muncul yang namanya laporan. Laporan itu digunakan oleh siapa? Nah, digunakan oleh bagian kepala gudang, seperti pada flowchart atau pada diagram konteksnya. Nah, kepala gudang butuh laporan itu dari mana? Nah, data kepala gudang yang pertama adalah, karena di sini dituliskan laporan data barang, maka laporan data barang itu didapat dari ini. Dari sini. Nah, dikirim dari sini. Ini kalau misalkan pakai Visio lebih enak sebenarnya. Nah, ini laporan data barang itu di sini ya. Di sini akan muncul laporan data barang. Nah, yang kedua itu muncul dari sini. Menjadi laporan permintaan barang. Oke. Ini untuk data flow diagram, data flow DFD level 0. Nanti sebenarnya kalian harus bisa mengembangkan proses master data barang. Jadi proses master data barang itu dikembangkan lagi bisa atau tidak. Proses permintaan barang itu bisa dikembangkan lagi atau tidak. Laporannya bisa dikembangkan lagi atau tidak. Nah, seperti itu. Pada laporan pasti bisa dikembangkan ya, karena ada dia dua laporan yang muncul, laporan data barang dan laporan permintaan barang. Maka pada laporan tersebut bisa dikembangkan menjadi diagram DFD level 1 seperti itu. Jadi nanti 3.1, 3.2, 3.3 seperti itu. Nah, ini untuk data flow diagramnya. Nah, setelah
sistemnya dapat diterjemahkan dalam DFD sampai level berikutnya. Nah, kemudian kalian tinggal membuat IRD-nya. Apa sih itu IRD-nya? Entity Relational Diagram itu yang berhubungan dengan entitas dengan relasi-relasinya. Kayak tadi admin, dia input data barang. Nah, dia itu di admin nanti file-filenya apa saja. Ya kan, admin gudang berarti dia ada nama, ada alamat, ada user, ada password. Nah, itu nanti diterjemahkan di IRD seperti itu. Oke, untuk selanjutnya IRD, use case diagram dan activity diagram, bahkan nanti desain antarmukanya. Nah, untuk desain antarmuka sebenarnya bisa terlihat di data flow diagram, juga bisa langsung terlihat. Oh, ini proses master data barang, berarti kalian sudah bisa mengira-ngira ketika proses master data barang desain antarmuka atau interface-nya seperti apa, kebutuhan filenya apa saja. Nah, kebutuhan filenya itu ada di IRD ya. Ketika bikin tabel barang ini, di tabel barang ini dia membutuhkan kolom apa saja sih, atau field apa saja. Misalkan contohnya kode barang, nama barang, satuan, harga, ukuran, pokoknya kolom-kolom atau misalkan field-field yang dibutuhkan untuk menerangkan barang tersebut. Atau kalau orang tuh biodata orang. Nah, kalau biodata orang kan ada nik, ada nama, ada alamat, tanggal lahir, status menikah, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau barang, nah kalian bisa menentukan kolom-kolom yang dibutuhkan dalam sebuah sistem. Tidak harus banyak ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan sistem itu. Nah, makanya dalam proses perancangan sistem, kalian itu dituntut membuat sistem kira-kira ke depan itu seperti apa. Jadi bukan pada saat ini sistem itu dibutuhkan, tetapi kalian juga sudah harus bisa mengakomodir sistem ke depannya itu seperti apa. Walaupun nanti pada aktualnya ternyata ada development kembali atau pengembangan lagi untuk sistem-sistemnya. Wah, ini ternyata butuh ini, itu tidak masalah. Tapi untuk dasarnya kalian harus punya kira-kira sistemnya mau dibawa kemana. Makanya itu bisa dijabarkan di data flow diagram level selanjutnya. Oke, mungkin untuk studi kasusnya sampai di sini aja ya. Kalian tinggal ngemakan untuk use case diagramnya gampang. Untuk use case diagramnya kayak tadi, kita sudah menentukan entitas ya, kita sudah punya aktornya berarti ya. Nanti aktor admin itu dia pada sistem itu prosesnya ngapain, misalkan login, terus yang kedua input data barang, ketiga membuat laporan use case-nya. Dari use case-nya itu nanti use case untuk input data barang akan masuk ke aktor yang lain. Nah, aktor admin departemen use case-nya misalkan proses permintaan barang, hampir sama sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah membuat flow DFD, sebenarnya use case-nya tidak dipakai juga tidak apa-apa, karena itu teknik perancangan bisa menggunakan use case diagram, activity diagram, lalu desain yang lain. Nah, atau misalkan untuk dari sisi alur datanya ya, analisis datanya, karena nanti ada dua di sini, ada model analisis, ada model desain. Nah, model desain itu
use case diagram dan activity diagram. Oke, itu saja mungkin yang bisa di share ya pada video kali ini, video kita terakhir. Ini juga kesempatan saya, mohon maaf, bukan pintu yang seluas-luasnya apabila dalam pelaksanaan perkuliahan ini dengan ya kita sudah tahu juga ya dengan kondisi pandemik, maka pembelajaran tidak maksimal. Tetapi harapan saya tidak hanya sebatas di semester ini saja. Jika memang kalian mau bertanya terkait dengan RPL di luar setelah UAS pun saya tetap welcome. Masih ada media WhatsApp group, boleh tanya-tanya di situ, karena sebenarnya untuk RPL ini adalah dasar kalian ketika membuat tugas akhir. Nah, seperti itu. Oke, tidak panjang lebar, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.